Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Syitra Amalia Berlianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 5. Saya dari kelompok 4 dengan pengampu pembina 4A, Bapak Suhendra SIP MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai nasionalisme. Pada materi kali ini terdapat 4 materi pokok, yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekarang kita masuk ke materi pokok 1, yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sebelumnya, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Menurut Hearst dalam Nationality, ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan. Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat hasil yang dicapai antara lain dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dapat membedakan mana yang halal dan yang haram, serta dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wujud nyata dalam perlakuan sehari-hari adalah jujur dan berintegritas, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, berjiwa besar, dan selalu berprasangka baik. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Output yang dicapai adalah berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersikap toleran, tidak menzalimi orang lain, saling tolong-menolong, serta menjunjung etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hasil atau output yang dicapai adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh wujud nyata dalam pelakuan sehari-hari adalah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya masuk kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hasil atau output yang akan dicapai adalah kita sebagai manusia tidak mau menang sendiri, kita menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Contoh wujud nyata dalam perlakuan sehari-hari adalah mau mendengar pendapat orang lain, siap menang dan kalah, berjiwa sportif, mematuhi undang-undang yang berlaku, serta menghargai keputusan yang orang lain ambil. Selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil yang dicapai yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, berjiwa gotong royong, serta ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Contoh wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bersosialisasi dengan tetangga, saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta bersikap adil terhadap sesama. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok 2, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi, salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN juga sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang sektor dan pemerintah. Masuk ke materi pokok 3, yaitu ASN sebagai pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau istilahnya tidak pilih kasih. Yang kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan selalu memuaskan publik. Ada 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan. Yang kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan yang spesifik. Dan yang kedelapan, kemudahan akses. Moto ASN dalam memberikan pelayanan publik sendiri itu adalah melayani dengan amanah dan memberikan yang terbaik. Sekarang kita masuk ke materi pokok 4, yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Pernyataan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Seorang ASN juga harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN dalam menciptakan kondisi yang damai yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas atau tidak membuat kebijakan yang diskriminatif, serta menjadi figur teladan bagi masyarakat. Ido Koyenikan berpendapat, pikiran itu seperti otot. Semakin sering dilatih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Begitu juga kita sebagai ASN. Jika kita sering berlatih dan belajar, maka kita akan lebih siap menghadapi dunia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.